Jangan heran kalau nanti you mimpi apa yang akan terjadi besok. Itu disebut dalam remote viewing disebut optimal trajectory. Saya sering sekali melakukan, itu ada tekniknya melakukan optimal trajectory. Kalau saya ada janji dengan 5 orang, lalu malamnya ternyata saya dapat optimal trajektorinya, ternyata saya paling optimal trajek saya adalah besok bertemu hanya dengan 1 orang. Yang 4-nya tidak perlu. Padahal saya sudah janji, gimana ini kan dilema. Jadi dengan baik-baik saya kasih tahu ke 4 orang, maaf saya nggak bisa ya karena sesuatu alasan. Padahal saya harus bertemu dengan orang ini yang menurut saya, diri saya dia barangkali yang nomor 5. Ternyata dia memberikan optimal trajectory kepada kehidupan kita di depan. Nah kita harus percaya. Jadi harus ada guts. Intuition, no guts, no glory. Okay. No guts, no glory. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan mimpi untuk menjawab permasalahan kita present dan juga future. Pertanyaannya mungkin lebih bagaimana? Tepat, ada mimpi yang bisa dikontrol, ada mimpi yang tidak bisa dikontrol. Katakan ada mimpi yang nggak bisa dikontrol. You bermimpi dan mimpi itu tidak mengenakan, ya. Dan you terbangun, you tahu mimpi you itu apa dan tidak mengenakan. You kembali lagi tidur. Tapi waktu kembali lagi tidur, ya. You buat program, power intensi. Saya akan membuat ini happy ending dan ini bagus dan ini akan memberikan message kepada saya. Ya, kalau you lakukan itu terjadi yang namanya lucid dream yang lucid. Ya, artinya apa? You bisa memprogram ya, mimpi tersebut. Yang kedua dalam mimpi, ini hal yang luar biasa dalam mimpi. Karena mimpi sebenarnya kita kembali ke alam kita yang sebenarnya dari mana kita berasal. Kalau kita berasal dari roh, kita berasal dari roh. Intuition dia bisa tanyakan dalam mimpi, ya dia bisa datang dalam mimpi. Tapi begitu kita bangun kita dilupakan, sering sekali lupakan. Oleh karena itu biasakan kalau you mimpi you catat. Di kamar saya selalu ada buku, selalu saya catat mimpi itu. Dan saya tidak coba memecahkan dengan intelektual saya apa. Kita mencoba memecahkan arti mimpi dengan intelektual, tidak. What is it? Spontanitas apa yang datang dan tidak boleh lebih dari 3 detik. Jadi kalau you ada mimpi, apa mimpinya, misalnya dicatat atau tidak catat tapi ingat, you harus dalam kurang dari 3 detik you harus memberikan title, seperti movie. Titlenya apa? Jadi secara instinktif, ya, what is the title? Nah, karena intuition harus mulai dari instingnya dulu. Jadi kita apa ini? Jadi itu dimana dengan cara itu kita bisa dengan mudah mengartikan message, pesan dari mimpi yang kita punya. Ya. Hubungannya dengan intuisi sendiri, Pak Richard. Jadi mimpi itu tool untuk tapping ke intuisi. Salah satu tool. Tadi waktu you membayangkan warna, itu tool juga. Nah, tapi kan itu hanya satu tools. Dan manusia itu kan life itu definisinya move. Tools lain apa? Adalah your movement. Jadi biasanya you bisa memvisualisasikan orang itu, you bayangkan saja. You scan kepalanya seperti apa, otaknya you scan, matanya. Nanti akan ada tanda di situ sesuai warna yang you pilih. Oh, berarti dia problem di mata. Kita nggak tahu penyakitnya apa dulu, dan kita nggak perlu tahu penyakitnya apa. Catat mata. Kita kasih tahu sama partner kita. Oh, tangannya di sini uratnya. Oh, jantungnya, livernya, dan sebagainya. Sudah selesai, kita buka mata, ya setelah kita scan, kita bilang ini listnya yang tadi, listnya yang bersangkutan sakit mana. Kita cocokin berapa persen. Ada case ya, yang di-describe lebih daripada yang seharusnya. Lalu yang bersangkutan enggak kok, dia sakitnya cuma asma, dan di tempurung, di tulang di pantatnya ini nggak apa-apa, dia nggak penyakit. Coba ditelepon yang bersangkutan, ditelepon. Kamu di tulang pantat kamu ada sesuatu. Iya, ada platinumnya. Karena dulu saya 5 tahun yang lalu kecelakaan ada platinumnya. Jadi saya bisa mendescribe seperti itu. Kan luar biasa. Jadi kalau begitu, kalau kita ujian sekolah kan nggak perlu belajar. Teman-teman saya di mahasiswa tahu saya kalau nggak ada pernah ujian, belajar bisa melihat kalau saya jawabannya. kebetulan datang dalam mimpi ya, waktu masih muda, umur 18-19 tahun. Jadi kalau orang-orang belajar saya main pingpong, jalan-jalan, nonton film, terus tidur di program aja mimpi, ya udah besoknya datanglah apa yang, makanya sekolahnya seenaknya gitu. Tapi itu gifted kan Pak Richard? Tidak semua orang begitu atau sebenarnya semua orang punya? Dan buktinya waktu saya sudah mau jadi sarjana, saya nggak ngerti tuh ilmu yang saya pelajari, dan saya gagal, sidang pertama.
Orang menganggap kamu ujian, tapi kamu sidang nggak pakai. Karena intelek itu kan berdasarkan memori. Saya nggak pakai memori, ada ujian ya tinggal tulis. Tapi begitu di sidang saya nggak tahu apa-apa. Karena sidang menggunakan intelektual. Intelektual. Sehingga ada pilihan apakah saya harus jadi sarjana atau tidak. Tapi masyarakat ya termasuk orang tua saya bilang harus jadi sarjana. Kan nggak perlu yang seperti. Nah kadang-kadang dilema kita seperti ini. Nah itu membutuhkan waktu cukup lama untuk punya keberanian seperti mengatakan tidak gitu ya.